Helm untuk motovlog itu harus sendiri teman-teman, dibedakan dengan helm yang harian. Untuk lebih tahu kenapa alasannya helm motovlog itu harus dibedakan dengan helm harian, so teman-teman tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, kali ini agak berbeda teman-teman. Saya akan ngebahas tentang helm yang sering saya pakai untuk aktivitas bermotovlogging. Seperti di awal video teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa helm untuk motovlogging dan helm harian itu harus dibedakan. Ini murni pendapat pribadi teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya, tolong kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kenapa saya memilih untuk membedakan untuk helm harian dan untuk helm motovlogging? Karena pertama, kalau helm harian ini dalam tanda kutip nggak ada apa-apa teman-teman, ya cuma helm tok gitu ya. Helm yang dipakai sehari-hari. Dan helm ini dalam tanda kutip tempur teman-teman. Untuk berbagai kondisi ya, kalau misalkan kita harian dalam kondisi hujan, dalam kondisi panas. Kalau untuk helm motovlogging, kenapa saya bedakan? Pertama, di helm motovlogging ini pastinya kalian untuk aktivitas motovlog, kalian menanamkan atau menginstal atau memasang beberapa perangkat tambahan. Misalkan ini ada strapnya, lalu ada mounting untuk action cam, lalu ada body case-nya untuk action cam, lalu juga kalian pasti pasang ini ya, mic-nya teman-teman. Nah, menurut saya, kalau misalkan ini saya pakai untuk harian, ini kan lumayan berat teman-teman nih. Ini bakal cukup ngeganggu, misalkan kalau saya pakai harian. Dan yang lainnya adalah tingkat kepraktisan teman-teman. Nah, misalkan nih, helm ini kalian pakai untuk harian dan juga motovlogging. Ketika kalian misalkan beraktivitas untuk mereka motovlogging di hari weekend atau di hari libur, pasti kan harus kalian pasang lagi nih si action cam sama perangkat-perangkat lainnya. Nah, menurut saya itu habisin waktu teman-teman. Kita harus pasang, kita harus bongkar lagi kalau misalkan sudah selesai. Nah, kalau misalnya kalian pisahkan, helm ini khusus buat motovlogging. Jadi ketika kalian ingin merekam beraktivitas motovlog atau merekam sesuatu, tinggal pakai, lalu tinggal pasang si action cam, lalu colokin lah mic-nya. Itu berangkat deh. Dalam tanda kutip lebih praktis teman-teman. Misalnya untuk aktivitasnya motovloggingnya jauh teman-teman, ya lebih praktis aja. Tinggal pakai, udah selesai kalian ngerekam, cabut action cam-nya, simpen di rak helm atau di tempat lain. Kalau ini misalkan udah selesai, bongkar-bongkar lagi, aduh menurut saya itu ribet teman-teman. Jadinya ya pertimbangannya adalah satu, helm untuk motovlogging ini banyak perangkat yang harus dipasang dan ini lumayan cukup berat dan bakal ngeganggu untuk aktivitas sehari-hari. Kedua adalah tingkat kepraktisan. Jadi misalkan, ya iya, saya bilang tadi, mau ngevlog, tinggal tanam SM kan, berangkat. Yang ini simpen. Ini lebih praktis jadinya. Menurut saya itu, teman-teman. Ya, jadi balik ke kalian juga, teman-teman, misalkan punya budget lebih, lalu beli helm kedua untuk action cam, untuk ngevlog, itu ya nggak masalah. Kalau misalkan belum ada budget, pakai helm yang ada, yang juga dipakai buat harian pun, ya nggak masalah. Yang penting, nggak ngeganggu ketika kalian ngevlog di jalanan atau dimanapun ya teman-teman. Sering ada pertanyaan juga kalau buat ngevlog itu harus yang helm full face atau half face. Ya balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya lebih memilih yang full face. Berbeda dengan yang harian nih. Harian kan half face. Kalau yang full face, sudut kameranya itu lebih enak dilihatnya. Bakal view-nya bakal lebih lebar dibandingkan dengan helm yang half face kalian tanam misalkan di sini. Secara view itu pasti akan ngeganggu, karena ini bakal keambil sama kamera, jadinya secara frame-nya itu ada sebelah kanan atau sebelah kiri itu pasti kemakan sama si view helm. Tapi bisa juga kalian pasang di sini, ini action cam-nya, tapi menurut saya nggak kurang bagus, karena di sini, ini kan ringkih ya, kaca itu ringkih menurut saya tuh. Karena action cam itu berat sekitar, pastilah, under 200 gram, di bawah 2 ounce, tapi itu kan lumayan berat. Berbeda dengan helm yang seperti ini, full face. Nah, ini di depan, action cam-nya berat. Ini pun berarti secara safety, secara kekuatan helm ini ya cukup kuat untuk menahan action cam. Dan juga misalkan kalian ditambahkan dengan beberapa perangkat lain. Kayak saya nih, ini saya pakai metal case nih, ini lumayan berat juga nih. Jadi total kalau misalkan action cam-nya di sini, lalu mic-nya nyolok sekitar mungkin di angka 300 gram. Kalian bayangkan pakai ini teman-teman 300 gram di sini. Ini kan bahaya nih ringkih. Dan secara goncangan pun pasti di sini bakal lebih tinggi goncangannya. Kalau ini kan enggak. Ini. Jadi lebih enak dan lebih safety. Dan ini murni pendapat pribadi. Jadinya kenapa saya memisahkan antara dua ini?
paling penting sih tingkat kepraktisan untuk ketika mulai ngevlog. Jadinya kalau ngevlog tinggal pasang, berangkat, pulang, simpen. Ya ini murni pendapat pribadi. Kalau kalian bisa punya pendapat lain ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian aja teman-teman, videonya singkat. Semoga bisa membantu kalian yang memulai untuk ngevlog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.